Bayangkan kamu adalah seorang pendaki pemula yang memiliki semangat membara untuk menaklukkan gunung-gunung tertinggi di Indonesia. Kamu mempersiapkan segalanya dengan cermat, perlengkapan mendaki, logistik makanan, dan tentu saja rute perjalanan. Targetmu kali ini adalah sebuah gunung terkenal di Jawa Tengah. Gunung itu bukan hanya terkenal karena keindahannya, tapi juga menyimpan segudang kisah mistis dan misteri. Namun, karena rasa penasaran dan keinginan untuk membuktikan keberanian, kamu tetap melanjutkan perjalanan. Hari itu, kamu mulai mendaki sendirian. Awalnya semuanya terasa normal. Alam menyambutmu dengan hangat. Suara burung bersautan di kejauhan. Sinar matahari menembus celah pepohonan hutan. Kamu mencatat waktu, memperkirakan bisa mencapai pos peristirahatan pertama dalam 3 jam. Namun, belum genap 2 jam, kabut tebal mulai turun. Suasana berubah drastis. Hutan yang tadinya cerah, kini berubah menjadi gelap dan mencekam. Kamu terus berjalan, mengandalkan insting karena jalur pendakian mulai tidak terlihat jelas. Ketika kamu mulai merasa kehilangan arah, sinyal ponsel menghilang sepenuhnya. Kompas pun berputar-putar tak tentu arah. Saat malam tiba, kamu memutuskan berhenti di satu tempat yang terasa cukup aman. Disitulah petualangan anehmu benar-benar dimulai. Pada malam pertama, kamu mendengar suara langkah kaki di sekitar tenda. Tetapi saat diperiksa, tidak ada siapapun. Suara angin terdengar seperti bisikan. Dan suhu malam itu jauh lebih dingin dari biasanya. Hari kedua, kamu mulai menyadari bahwa kamu benar-benar tersesat. Tidak ada jalur yang dikenali. Semua arah terlihat sama. Kamu memutuskan untuk mengikuti aliran sungai, karena kamu pernah membaca bahwa sungai bisa mengarah ke pemukiman. Tapi semakin jauh kamu berjalan, suasana makin aneh. Hutan terasa tidak berujung, dan waktu seolah berjalan lambat. Kamu mencoba tetap tenang. Kamu mencari buah-buahan liar, merebus air sungai, dan membuat tempat berteduh dari daun-daunan besar. Kamu mencatat hari demi hari di buku catatan kecilmu. Hari ketiga, kamu mulai merasa ada yang aneh dengan tubuhmu. Kamu tidak merasa lapar meskipun hanya makan sedikit. Kamu tidak merasa lelah meski berjalan terus. Bahkan luka kecil di kaki karena tergores ranting sembuh dalam semalam. Saat malam datang, kamu bermimpi didatangi seorang wanita tua berambut panjang dengan kain lusuh yang hanya berdiri dan tersenyum. Kamu pikir itu hanya halusinasi karena kelelahan. Hari keempat dan kelima semakin aneh. Kamu melihat bangunan tua seperti pos jaga di tengah hutan, yang sebelumnya tidak pernah kamu lihat. Di sana ada meja kayu, dan sebuah lampu minyak menyala redup. Tidak ada orang, tapi di atas meja tersedia sepiring nasi dan segelas air putih. Kamu yang sudah lelah dan lapar, mengambil makanan itu dan memakannya. Setelah itu, kamu tidur di sana. Keesokan harinya, kamu terbangun dan mendapati tempat itu menghilang. Kamu sekarang berada di hutan terbuka, tanpa jejak bangunan yang kamu lihat sebelumnya. Tapi kamu merasa segar dan bertenaga. Anehnya lagi, buku catatanmu menunjukkan kamu baru tersesat 5 hari. Namun kamu merasa seperti sudah berbulan-bulan berada di hutan. Lalu, tiba-tiba kamu melihat cahaya terang dari kejauhan. Kamu mengikuti cahaya itu dan akhirnya bertemu dengan sekelompok pendaki yang sedang melakukan pencarian. Mereka kaget bukan main saat melihatmu. Salah satu dari mereka langsung menelepon tim SAR dan kamu dibawa turun gunung. Setibanya di posko evakuasi, kamu mendengar kabar mengejutkan kamu telah hilang selama 5 bulan. Seluruh keluargamu sudah melakukan pencarian besar-besaran. Bahkan beberapa upaya ritual dilakukan karena mereka percaya kamu mungkin disembunyikan oleh penghuni gaib gunung. Namun, kamu sendiri merasa hanya 5 hari berlalu. Tubuhmu tidak menunjukkan tanda kelaparan. Rambut dan kuku panjangnya tidak wajar jika kamu benar-benar hilang 5 bulan. Bahkan bajumu masih tampak seperti baru dipakai beberapa hari lalu. Para ahli bingung. Beberapa mencoba menjelaskan secara ilmiah. Ada yang menyebut ini sebagai fenomena time slip di mana seseorang berpindah ke dimensi waktu yang berbeda. Ada juga yang mengaitkan pengalamanmu dengan alam gaib, terutama karena gunung tempat kamu mendaki memang dikenal memiliki wilayah-wilayah terlarang. Bahkan warga lokal percaya ada kerajaan jin di salah satu bagian hutan yang tidak terlihat oleh mata manusia biasa. Kamu sendiri akhirnya sulit menjelaskan. Semua terasa nyata, tapi waktu seolah tidak berjalan sama. Kamu sempat merasa tidak ingin kembali ke dunia nyata. Setiap malam, kamu bermimpi melihat sosok wanita tua yang sama. Kini duduk di tepi ranjangmu sambil berkata,
Kami hanya meminjam waktumu sebentar. Sejak kejadian itu, kamu tidak lagi berani mendaki sendirian. Kamu lebih sering menyendiri, memandangi hutan dari kejauhan, dan terkadang merasa suara-suara dari dalam hutan masih memanggil namamu. Setiap kali kamu menceritakan kisah ini, orang akan bergidik ngeri, tapi tidak sedikit pula yang menuduhmu berbohong atau mencari sensasi. Namun, ada satu fakta yang tidak bisa dibantah. Kamu memang hilang selama 5 bulan, tapi kamu hanya merasa 5 hari. Tubuhmu, catatanmu, dan isi ranselmu semuanya menjadi misteri. Apa yang sebenarnya terjadi di gunung itu? Apakah kamu benar-benar tersesat atau berpindah ke dimensi lain? Atau kamu menjadi bagian dari sebuah rahasia alam yang belum mampu dijelaskan oleh ilmu pengetahuan manusia? Misteri ini mungkin tidak akan pernah terpecahkan, tapi satu hal yang pasti, gunung tidak pernah main-main dengan siapapun yang memasukinya. Hormatilah ia, atau bersiaplah untuk menjadi bagian dari rahasianya yang abadi. Dan malam ini, jika kamu mendengar bisikan di tengah sepi, mungkin itu bukan sekadar suara angin. Mungkin itu adalah panggilan dari hutan yang belum selesai denganmu. Namun, cerita ini belum benar-benar berakhir. Seminggu setelah kamu kembali, kamu mulai menyadari perubahan aneh lain dalam dirimu. Kamu bisa melihat makhluk-makhluk samar di sudut matamu, bayangan yang cepat berlalu, sosok berkelebat di balik pintu, atau suara-suara samar yang mengucap namamu di kala senja. Awalnya kamu pikir itu trauma, tapi semakin hari, makhluk-makhluk itu makin jelas. Salah satunya adalah wanita tua dari mimpimu. Ia kini tak lagi tersenyum. Ia hanya berdiri, memandangi seolah menunggu sesuatu. Kamu mencari bantuan spiritual. Seorang paranormal tua dari desa dekat kaki gunung datang membantumu. Setelah melakukan ritual, ia hanya berkata, "Kamu telah membawa sesuatu dari dunia mereka. Bukan hanya tubuhmu yang kembali, tapi juga jiwamu yang tak utuh. Kamu semakin terisolasi. Teman dan keluargamu tak mengerti apa yang kamu rasakan. Suaramu mulai berubah. Terkadang terdengar seperti dua suara bersamaan. Kamu pernah merekam dirimu sendiri. Tidur. Dan suara rekaman itu memperdengarkan bisikan dalam bahasa yang tak kamu pahami. Diikuti tawa lirih perempuan. Kini kamu hidup dalam bayang-bayang. Setiap hari kamu bertanya, apakah aku benar-benar kembali? Atau ini hanya bagian lain dari hutan itu? Apakah aku telah bebas? Atau hanya berpindah bentuk dari tahanan menjadi pengawas? Dan jika suatu hari kamu merasa tergoda untuk kembali ke gunung itu, ingatlah, tidak semua yang hilang ingin ditemukan, tidak semua yang kembali, benar-benar kembali. Cerita ini adalah peringatan, sebuah panggilan dari balik kabut, dari jalur tak terlihat, dari waktu yang tak bergerak lurus. Jangan pernah mendaki hanya untuk menguji keberanian, karena alam punya caranya sendiri untuk menguji balik, dan kadang ia tak mengembalikan hasil ujianmu dengan utuh.